Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fahmi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik-baik saja, Bu. Jadi terima kasih. Saya ingin berbicara dengan Ibu tentang cara mengelola waktu Yes. yang baik, Bu. Saya sering merasa kesulitan mengatur waktu saya dengan baik dan saya ingin meningkatkan efektivitas saya dalam bekerja, Bu. Oke. Berarti waktunya Pak Fahmi sekarang ini eh, berantakan ya. Iya, Sampai-sampai Bu. berefek kemarin di apa LMS-nya apa CGP ya. Iya, Kemarin Bu, saya ya. dengar eh, terlambat ya mengirim tugas update-nya. Karena mungkin Iya, Bu, iya. waktunya yang uh, bukan berantakan ya, mungkin ini Pak Pami akan memanage waktu yang lebih baik untuk mengoptimalkan kegiatan atau mengoptimalkan waktu agar kegiatannya Pak Pami terstruktur baik, terjadwal baik ya. Iya, Bu, Baiklah, iya. jadi tujuan kita hari ini gimana membahas cara mengelola waktunya Pak Fahmi dengan baik Iya. agar semua apa yang sudah tugas pokok maupun tugas tambahan akan terlaksana dengan baik. Nah, selain itu, apakah ada tujuan khusus lainnya yang ingin Pak Fahmi capai dari sesi coaching ini? Eh, untuk sekarang tidak ada, Bu. Hanya itu saja tujuan saya, Bu. Oh, jadi Untuk mengatur tujuannya, waktu saja, ya. tadi mengatur waktu ya untuk lebih Iya, Bu, baik lagi. iya. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak, bagaimana sekarang dengan pengaturan waktunya Pak Fahmi sampai-sampai berefek pada kegiatan yang tidak yang sudah jadi eh, apa berefek lah sampai-sampai kemarin yang tugas lewat dari Dudet. Iya, Bu, Apakah ada iya. hal-hal khusus yang sering mengganggu Bapak dalam mengatur waktu sampai-sampai waktunya Eee, jadi berentetan seperti itu? iya, saya, sering merasa kesulitan, Bu, untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang tepat, dan juga saya sering terganggu oleh telepon atau pesan yang masuk ke ponsel atau, ada notifikasi-notifikasi yang masuk di ponsel maupun di email yang ada di laptop saya pada waktu saya bekerja, Bu. Itu yang, eee, merasa terganggu, Bu, saya. Saya mengerti ya, dengan memahami, masalah yang, Bapak hadapi mungkin bukan cuma Bapak juga ya, semua manusia pasti, dalam hal untuk mengatur waktu itu pasti akan terbengkalai. Nah, apakah ada hal lain yang sering, Iya. mempengaruhi, waktu kerja Bapak selain yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ada, Bu. Saya juga merasa sulit untuk fokus. Untuk fokus ini, Bu, yang mungkin sangat berat bagi saya. Sekarang saya tidak fokus lagi dalam bekerja, dalam satu tugas, karena sering tergoda untuk memeriksa media sosial, Bu, atau membuka-membuka email. Karena mungkin saya sudah terlalu banyak email-email saya yang, aktif dan mungkin, email saya juga itu sangat berpengaruh bagi pekerjaan saya, karena di situ ada, hal-hal yang penting. Jadi makanya saya sering, mengecek, membuka email-email saya ataupun melihat, eee, media sosial yang ada di handphone saya, Bu. Ya, saya mengerti lagi ya, dengan yang, apa yang menjadi, mengganggu fokus Bapak Anda, apa apa, pikiran Bapak, Iya, Bu. sehingga Bapak, eee, apa, waktu jadi, tidak apa,
tidak baik atau tidak Iya, optimal gara-gara sudah Bapak sering berantakan, buka Bu. Iya. email, sementara kita sebagai guru itu kan mungkin banyak banyak sekali pesan-pesan yang masuk di email yang ada hubungannya dengan karir kita ya, pekerjaan kita. Saya mengerti. Uh, Baiklah, sekarang mungkin dengan masalah yang sudah Bapak paparkan tadi, mungkin Bapak ada rencana aksi ya untuk membicarakan masalah ini. Mungkin Bapak punya rencana aksi. Nah, saya interna apa yang ingin Pak Fahmi akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Masalah yang sudah I- Bapak paparkan tadi. Rencana iya, aksi Bu. apa yang akan Pak Fahmi lakukan? Untuk rencana aksi yang akan saya lakukan, Bu, saya ingin sekali membuat jadwal kerja yang lebih teratur dan lebih memprioritaskan tugas-tugas yang harus selesai lebih dulu, Bu, seperti itu. Juga saya ingin mematikan ponsel saya saat sedang bekerja. Jadi untuk membuka email ataupun media sosial itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, Bu. Baik, iya, harus harus menyusun jadwal ya, memprioritaskan tugas apa yang harus lebih dulu diselesaikan. Seperti kemarin itu kalau kita lihat jadwal tugas LMS-nya, due-date-nya hanya tinggal beberapa jam lagi, nah itu yang harus diprioritaskan dulu ya Pak, seperti itu ya rencananya Bapak ya. Iya, Bu, cukup padat. Ya, bagus sekali kalau begitu. Tapi bagaimana Pak Fahmi akan menentukan prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas tadi, Pak? Nah itu, Bu, saya akan mempertimbangkan tugas-tugas yang sudah deadline. Karena untuk apa namanya, supaya tugas yang waktunya sudah deadline ini yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian tingkat kepentingannya apa sudah mendesak atau bagaimana, bahkan juga ada durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut, Bu. Seperti itu Bagus ya, prioritas yang mungkin akan saya lakukan. bagus sekali rencana yang Bapak buat menyusun jadwal seperti itu, memprioritaskan apa yang harus lebih dulu dikerjakan. Uh, uh, Seterusnya, bagaimana akan memastikan agar fokus pada satu tugas atau yang diprioritaskan, Pak? Saya akan mencoba, Bu, untuk menutup email atau media sosial saat saya sedang bekerja pada tugas tertentu dan hanya boleh membuka setelah tugas tersebut selesai. Seperti itu, Bu. Bagus ya, Edan. Oke, uh, baik. Uh, untuk setiap kegiatan itu pasti ada sudah punya rencana, pasti punya tanggung jawab yang rencana dilakukan disusun bertanggung jawab. Nah kita saya akan bertanya dari rencana aksi yang sudah dibuat tadi, apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana tersebut agar Bapak memilih tanggung jawab seperti itu? Saya akan iya, saya, Bu, akan berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut. Saya akan memulai dengan menempatkan jadwal kegiatan harian saya pada kertas itu yang supaya agak mudah dilihat, Bu. Artinya ketika saya mau kemana, mungkin itu yang lebih dulu saya lihat untuk jadwal saya. Kemudian saya akan membuat catatan-catatan elektronik, misalnya pada handphone saya, di situ saya pasti akan mencatat, oh hari ini saya harus menyelesaikan ini, pada hari ini saya menyelesaikan ini. Jadi agar saya dapat mengawasi waktu yang saya habiskan dalam setiap kegiatan. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya. Jadi Bapak akan membuat
catatan kecil seperti agenda ya, agenda harian. Ada Iya, tanggalnya, Bu. ada Iya. Iya. hari, ya, ya kalau di handphone ada alarm, Iya, oh Bu. Iya. tanggal begini, alarm dalam Iya. bentuk kalender lah. Tanggal begini dudeknya tugas, tanggal begini saya ada tugas lain, tugas seperti ini CGP, tugas di sekolah. Bagus sekali ya Hmm. rencananya Bapak Mi. Sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen sudah Bapak rencanakan tadi, seperti membuat agenda, membuat eh, catatan kecil di handphone. Seperti apa Pak komitmen yang Bapak bagaimana Eh, cara Bapak menjaga komitmen tersebut? Bukan seperti apa ya, bagaimana cara Bapak menjaga komitmen tersebut? saya pikir keluarga saya bisa membantu saya dengan memberikan dukungan seperti itu, Bu, dukungan dan memahami jika saya harus menyediakan waktu untuk pekerjaan saya. Selain itu, saya juga bisa bergabung dengan teman-teman atau ya teman sejawat yang support ya tentang pekerjaan saya, ya apalagi yang waktunya sudah deadline. Jadi, saya memilih, bergabung dengan teman-teman yang bisa mensupport saya seperti itu di sekolah, Bu. Yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk, meningkatkan produktivitas dengan cara mengelola waktu yang baik, Bu, seperti itu. Baiklah, jadi Bapak harus pintar ya mentuak ya dengan jadwal yang sudah Bapak susun tadi. Seperti itu mungkin ya. Iya, Tetapi Bu. walaupun susun tetap ada faktor-faktor yang harus mendukung yang seperti tadi yang sudah Bapak katakan, yang faktor Iya, utama adalah keluarga. iya, Yang Bu. kedua Itu di adalah rumah, Bu. harus mencari teman yang mau mensupport pekerjaan ya, bukan Iya. yang berperan negatif seperti kita, Iya. meningkatkan produktivitas untuk cara mengelola waktu yang baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, eh, eh, terakhir ya, tindak lanjut Iya, yang Bu. akan Ibu yang akan Bapak lakukan setelah sesi percakapan ini atau coaching, konsultasi, apa yang akan Bapak lakukan? Untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan segera memulai rencana aksi yang sudah dibuat tadi, Bu, dan akan mencoba melaksanakannya, selama seminggu. Setelah itu, saya akan mengevaluasi hasil yang sudah dicapai dan akan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, saya, Bu, seperti itu. Bagus ya tindak lanjutnya ya, dengan memulai rencana secepat mungkin, rencana secepat mungkin ya. Itu tindak lanjut yang Iya, Bu. kami akan lakukan eh, dekat-dekat ini ya. Iya, Bu, iya. Tidak lupa mengevaluasi hasil yang sudah dicapai, apakah itu hasilnya sudah meningkat atau belum ya, demi Iya, mencapai Bu, iya. tujuan yang Bapak raih. Saya sangat senang hari ini. Senangnya eh, saya bisa membantu Pak kami dalam mencapai tujuan yang Pak kami inginkan atau harapkan. Saya eh, melihat dengan rencana aksi yang sudah dibuat tadi, yang Bapak paparkan tadi, eh, Pak kami bisa terbantu dengan rencana eh, semoga aksi yang sudah dapat membantu untuk mengelola waktu lebih efektif lagi agar semua pekerjaan yang Pak Fahmi lakukan akan dengan
baik dan akan selesai dengan begitu. Waktunya Pak Fahmi, cara memanage waktunya Pak Fahmi Ya. baik sekali dengan melihat yang telah Bapak paparkan. Terima Oke, kasih ya. atas keluhannya, atas apa ya, seperti itu. Sama-sama sudah mencari jalan keluar dari Iya. aksi pahami demi mencapai tujuan untuk mengoptimalkan waktu agar tidak terbengkalai pekerjaan yang ada. Hanya itu, Pak. Ya, Masih ada terima lagi nih kasih, yang Bu. dibicarakan? Wah, sudah tidak ada lagi, Bu. Jadi saya sangat senang, saya mengucapkan terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatan untuk diskusi dengan saya. Karena saya berpikir saya merasa sangat terbantu, Bu, dengan diskusi yang saya dan Ibu lakukan hari ini. Dan lebih siap menghadapi tantangan dalam mengelola waktu saya, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Sama pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulin, bagaimana kabarnya hari ini? Dan juga apa yang akan ingin kita bahas hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini alhamdulillah baik, sehat. Hari ini saya ingin membahas atau berbagi cerita dengan Pak Fahmi tentang bagaimana cara saya meningkatkan kepedulian guru terhadap murid, Pak. Oke, baik, Bu Ulin. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kepedulian guru terhadap murid ya. Jadi Iya, Pak. sebelum kita membahas lebih lanjut, bagaimana menurut Ibu Ulin tentang sejauh mana kepedulian guru terhadap murid saat ini? Eh, kepedulian guru terhadap murid saat ini menurut saya masih banyak guru yang kurang peduli terhadap murid, Pak. Terkadang mereka hanya mengajar dan tidak memperhatikan perasaan dan kebutuhan murid, Pak. Oke, baiklah Ibu Ulin, ini ada rentang nilai ya Bu Ulin ya. Jadi dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bu Ulin merasa kepedulian guru terhadap murid saat ini? Kepeduliannya guru atau kepeduliannya saya? Kepedulian guru ya? Kepedulian guru-guru saya. Kepedulian guru Bu, ya. Uh, Menurut saya rentan nilai kepedulian guru yang ada sekarang itu di bawah dari 5, mungkin 4 lah seperti itu. Tapi saya Oke. ingin memberikan rentang nilai lebih dari 4, Pak. Masa hanya 4 seorang guru di dalam kelas hanya 4, Pak. Ingin merencanakan memberikan nilai mereka itu seperti tentang kepedulian guru ini, Pak. Maksudnya nilai untuk guru ini saya ingin memberikan rentang nilai 6, Pak. Oke, jadi akan memberikan nilai 6 ya dari rentang nilai 1 sampai 10 ya. Seperti itu Iya, Bu Lin ya. iya. Menurut saya ini sangat menarik Ibu Lin. Nah, maka dari itu saya akan bertanya,
apa saja kekuatan yang dimiliki oleh guru untuk meningkatkan kepedulian terhadap murid di sekolah, Ibu Ulin? Kekuatan guru yang ada pada kekuatan guru yang ada di sekolah saya itu Pak, yang saya Ya, lihat eh, pengalaman mengajar mereka yang sudah cukup lama, dan kemampuan memahami karakteristik murid juga Pak, seperti oke. itu kekuatan yang ada Jadi pada ada guru saya. berdasarkan pengalaman-pengalaman mengajar seperti itu, Bu, ya? Oke, Iya, pengalaman mengajar yang sudah cukup lama. Jadi itu menjadi dasar kekuatan ya, seperti itu, Bu. iya. Bagaimana dengan peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kepedulian terhadap murid di sekolah, Bu? Eh, peluang yang ada Pak, mungkin guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu Pak, pelatihan atau workshop tentang eh, psikolog anak, dan Ya. bisa mengadakan forum diskusi antar guru tentang peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak Pak. Oh iya. Jadi selain mempunyai pengalaman mengajar yang sudah cukup lama, jadi kita bisa melihat peluang-peluang untuk guru bisa mengikuti pelatihan atau workshop seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Baiklah Ibu Lin, sekarang kita masuk pada tahap pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Nah, apa rencana yang Anda yang Ibu Ulin miliki untuk meningkatkan kepedulian guru terhadap murid, Bu? Rencana ya Pak, mungkin rencana Iya, saya adalah eh, dengan membuat program mentoring antara guru, membuat forum diskusi tentang pendidikan anak, dan memberikan oke. pelatihan kepada guru mengenai cara mengatasi masalah psikolog anak, Pak. Oke, bagus sekali Bu Lin ya. Nah, adakah prioritas di antara rencana tersebut? Eh, prioritas yang prioritas saya itu, Pak, saya ingin membuat program mentoring antara guru dan membuat forum diskusi antar guru, Pak. Itu prioritas. Oke. Nah, bagaimana kira-kira jangka waktunya dan juga ukuran dari keberhasilan dari rencana aksi Ibu Ulin? Apakah bisa Eh, diukur? saya ingin program mentoring antar guru itu, Pak, dapat dilaksanakan dalam 1 bulan, Pak. Dan Oke, untuk forum diskusi antar guru itu akan dilakukan setiap bulan sekali. mhm, Dari kegiatan tadi itu, Pak, mungkin ukuran keberhasilannya adalah yang saya ukur adalah guru menjadi lebih peduli dan peka terhadap perasaan dan kebutuhan murid. Itu ukuran keberhasilan yang akan saya lihat pada guru, Pak. oke. Di mana guru Jadi menjadi lebih peduli dan peka terhadap perasaan dan kebutuhan murid, Pak. oke, iya. Jadi, eee, tadi Ibu Ulin mengatakan bahwa program ini akan dilaksanakan dalam 1 bulan ya? Ya, untuk Karena mentoring 1 bulan. program Iya, karena program yang diambil adalah mentoring. Karena kalau kita mengambil mentoring ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, jadi sudah pas Bu untuk, dilaksanakan dalam Ya, 1 bulan. Baik Bu Ulin, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu membuat komitmen atau hasil yang ingin dicapai dan, untuk langkah selanjutnya, apa komitmen
Ibu Ulin terhadap rencana aksi yang telah dibuat? Eee, kom eee, saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang telah saya buat ini, dan untuk selalu mengingatkan kepada guru-guru tentang pentingnya kepedulian terhadap, murid, Pak. Oke, jadi, eee, komitmennya Ibu Ulin ini akan berhasil ketika dibantu oleh guru-guru ya? Atau siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Ulin dalam menjaga komitmen tersebut? Mmm, untuk, kelancaran kegiatan saya itu, mengenai masalah saya tentang mentoring, diskusi forum guru, agar komitmen saya terjaga, saya dapat meminta bantuan kepada kepala sekolah, dalam memfasilitasi program mentoring antar guru dan forum diskusi antar guru. Saya juga Ya, akan membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru yang memiliki kesamaan tujuan dan visi dalam meningkatkan kepedulian guru terhadap murid. Selain itu, saya juga dapat berdiskusi dengan tim kerja dan kepala sekolah secara rutin untuk memantau dan mengevaluasi progres rencana aksi yang telah saya buat, eee, dan saya juga berharap dapat mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dalam penyediaan waktu dan ruang untuk pelaksanaan program tersebut, yaitu program mentoring dan forum diskusi. Ini kan membutuhkan, waktu dan ruang, Pak, ya, makanya saya, minta dukungan dari kepala sekolah. Selain itu juga saya berharap, bisa mendapatkan bantuan dari rekan guru yang memiliki pengalaman dalam bidang psikolog anak. Karena di sekolah saya juga kan sudah, ada guru-guru yang lebih senior dari saya. Mungkin mereka, lebih memahami psikolog anak, seperti itu, Pak. iya, sangat baik ini, Bu. Karena untuk, menjaga komitmen seperti ini, Bu, tidak bisa dikerjakan sendiri ya, Bu. Jadi Iya, Pak. mungkin sudah pas, langkah yang Ibu Ulin ambil, yaitu meminta bantuan kepala sekolah dan juga membuat tim-tim kerja seperti itu, Bu, ya. Iya. Oke, baik Bu Ulin. Sudah sangat baik rencana yang telah dibuat dan komitmen yang diambil. Nah, apakah ada hal-hal yang lain yang ingin dibahas sebelum kita mengakhiri sesi coaching hari ini? Sepertinya, Pak, tidak ada, eee, karena, itu mungkin masalah yang utama yang akan saya cari solusinya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa mendapatkan solusinya dari Bapak, untuk menyelesaikan, eee, atau mengatasi masalah ini. Dan semoga masalah solusi dan, bantuan yang Bapak berikan dengan rencana yang saya buat akan berhasil dan akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak ya sekali lagi bantuannya dalam membantu saya mengembangkan rencana-rencana saya untuk meningkatkan kepedulian guru terhadap murid. Oke, baik, dalam mengembangkan rencana aksi yang akan Ibu Ulin lakukan, di sini saya akan mengevaluasi progres ya. Jadi yang Ya, akan saya evaluasi adalah progres dari, Ibu Ulin setiap bulan ya, Bu. Karena, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa, rencana aksinya ini dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi saya mentoringnya akan Pak 1 bulan Pak, oh mentoringnya iya satu iya bulan iya, ya. oh iya, Ya, kegiatan mentoringnya 1 bulan ya, Bu. ya, Jadi saya akan mengevaluasi progres dalam setiap bulan, Bu, ya. ya, Untuk memastikan bahwa rencana aksi yang telah dibuat itu berjalan atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ya. apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu Ulin sampaikan atau diskusikan lagi? Mungkin
Tidak ada lagi Pak, karena, saya, fokus dulu ke satu masalah ini agar, Iya. Bapak akan merencanakan untuk mengevaluasi saya bulan mungkin ini kegiatan akan dilakukan, melihat progresnya 1 bulan, saya fokus dulu Iya. di masalah ini karena alhamdulillah hari ini sudah mendapat solusi dari Bapak dengan, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, eee, dan saya insya Allah akan melakukan rencana aksi saya ini, eee, rencananya akan dimulai, insya Allah sebulannya Bapak akan datang untuk melihat, mengevaluasi, semoga akan lebih baik hasilnya. Seperti itu, Pak. Oke, sama-sama Bu Ulin. Saya juga merasa senang, bisa membantu Ibu Ulin ya, untuk, membantu dalam mendiskusikan rencana aksi yang akan Ibu Ulin lakukan. Nah, semoga rencana aksi yang telah dibuat ini dapat membantu meningkatkan kepedulian guru terhadap murid ya, Bu, ya. Ya, Jadi terima kasih, Pak, ya. iya, dari pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi ya, Bu Ulin, dalam tahap Ya, berikutnya, yaitu pada tahap evaluasi ya, Bu Ulin, ya, di terima kasih, pertemuan Pak. berikutnya. Sekali lagi terima Oke, kasih. sama-sama, Bu. Hasil coaching yang telah, kami lakukan pada sore hari ini. Yang Bisa. pertama, apa yang sudah apakah, coaching tadi, sudah berjalan lancar dengan baik, selama percakapan? Menurut pribadi saya, dari merefleksi diri saya akan merefleksi diri saya, ini, melalui pemahaman saya ya, penilaian saya. Selama percakapan ini, eee, alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya ini, sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, eee, untuk apa yang masih perlu diperbaiki, mungkin karena ini, yang pertama kali dilakukan, eee kegiatan ini pertama sekali, saya lakukan untuk, teman sejawat dengan masalah yang ada. Mungkin, masih banyak kekurangan kita sebagai manusia pasti kita banyak kekurangan dan itu, akan saya berusaha untuk lebih, eee, memperbaiki lagi, atau lebih, meningkatkan lagi cara saya dalam meng-coaching, teman sejawat. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Mungkin ini tadi Pak Fahmi bilang, tentang, eee, kondisi. Kondisi ini memang wallahu alam, kondisi memang, eee, jaringannya di mana-mana di sini sebenarnya baik, Pak, tapi mungkin tadi cuacanya buruk, angin kencang sama hujan, Pak. Sehingga, Oh, ya. eee, jaringannya saya memang stres, nanti hari ini saya mengalami, jaringan yang seperti ini. Mau lari ke mana, hujan tadi deras, Pak. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Saya akan terus belajar bersama teman-teman dan tadi, dalam coaching mungkin ada menyentil tentang kolaborasi lah, itulah pentingnya kita sesama manusia, sesama teman, walaupun merasa diri sudah pintarlah tetap butuh kolaborasi bersama teman untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dan untuk menggali pengetahuan yang mungkin teman lain sudah tahu tapi sendiri tidak tahu. Intinya saya tetap be, selalu menanamkan untuk berkolaborasi dengan teman untuk demi memperbaiki hal-hal yang
masih kurang sama saya, dan untuk meningkat demi meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya. Hanya itulah refleksi diri yang saya sampaikan pada. Dari latihan coaching yang sudah dilakukan tadi, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah berjalan baik selama percakapan, menurut saya itu adalah kemitraan. Kemitraan antara yang mensupervisi atau dengan coach yang sebagai guru, seperti itu. Jadi ada terbangun kemitraan, itu yang sudah berjalan dengan baik yang menurut saya. Kemudian untuk poin yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang masih perlu diperbaiki mungkin ada hal-hal yang masih kurang seperti percaya diri, ya, percaya diri dari saya sebagai melakukan percakapan sebagai coach ataupun sebagai coachee. Jadi itu yang harus perlu ditingkatkan menurut saya. Kemudian yang poin yang ketiga, apa yang Bapak Ibu akan lakukan untuk tetap dalam kondisi yang presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengambil yang pertama seperti tadi pada saat melakukan diskusi itu ada berbagai macam gangguan sebelum pada awal kita melakukan saja kan sudah ada suara-suara yang bocor ke room kami. Seperti itu juga ketika di lapangan, ketika kita melakukan coaching di lapangan nanti, jadi kita harus menghindari gangguan seperti itu. Jadi kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, tentunya kita tidak akan fokus pada coaching atau pada diskusi. Jadi kita harus menghindari gangguan-gangguan seperti itu. Kemudian yang berikut kita harus mendengarkan dengan aktif. Nah, seperti tadi kami melakukan diskusi, mungkin karena adanya gangguan sinyal yang buruk, sehingga dari saya sebagai coach maupun coach tadi, mungkin agak merasa terganggu karena saya tidak bisa mendengarkan dengan aktif. Itu tadi. Itu jadi seperti itu ketika kita melakukan coaching di lapangan nanti. Kita harus mendengarkan dengan aktif. Kalau kita tidak bisa dengar dengan aktif, maka coaching itu tidak akan atau diskusi itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi yang berikut kita harus fokus pada isi pesan ya. Itu menurut saya. Kemudian yang berikut, poin yang berikut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk yang harus saya perbaiki adalah cara berbicara saya, ya. Mungkin ini di sini saya belum bisa membedakan saya berada di posisi sebagai coach dan juga saya berada di posisi coachee. Kalau coachee kayaknya sudah sedikit lebih jelas karena kita yang ditanyakan. Kalau
posisi berbicara sebagai seorang coach itu yang mungkin akan saya tingkatkan, seperti itu.